Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita berada dalam keadaan dunia yang penuh bahaya. Saya harus jujur kepada seluruh rakyat, dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Masih di Satu Meja The Forum, Bung Kodari, lanjutkan tadi penjelasannya. Tapi kaitkan dengan pernyataan Presiden. Taklimat itu kan yang ditunggu. Jangan-jangan yang tadi dipertanyakan oleh Pak TB, semua itu adalah nanti taklimat. Ya mudah-mudahan nanti kalau taklimat itu disampaikan oleh Presiden bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau pikiran-pikiran yang mengemuka di masyarakat kita, termasuk dari Bang Ferry, Bang TB, maupun dari berbagai macam kelompok masyarakat. Jadi memang kalau berhadapan dengan krisis, masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu persepsinya terhadap krisis seperti apa sih. Lalu kemudian rencana dan antisipasinya juga apa, dan jawabannya itu apa saja begitu. Jadi terus terang saya ingat pada zaman Covid kan, zaman Covid itu ada pandemi. Kemudian kita berusaha untuk memetakan situasi dan kondisi termasuk konsekuensinya gitu. Dan pada waktu itu pemetaan masalahnya bahwa Covid ini kan mudah menular, karena itu harus ada pembatasan pergerakan. Nah waktu itu ada perdebatan juga tuh, apakah misalnya lockdown total, lockdown waktu itu istilahnya lockdown gitu ya, atau PSBB ya, penutupan tapi dengan pembatasan begitu. Akhirnya keputusannya adalah pembatasan, mempertimbangkan situasi kondisi, mempertimbangkan aturan-aturan yang ada dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana memperkuat fasilitas kesehatan, terutama treatment facility ya, karena kita tahu bahwa COVID itu dia itu baru berbahaya kalau tidak tertangani. Mayoritas itu sembuh, tetapi yang tidak tertangani itu yang kemudian bisa jadi fatalitas. Dan yang ketiga adalah obatnya vaksin. Nah, pada waktu itu pemerintah berusaha mencari vaksin. Kira-kira taklimat itu kalau tadi disampaikan, ini kan nanti-nanti nih. Kira-kira arahan dari Menteri Tinggi terkait ekonomi atau mengantisipasi tadi stabilitas politik dalam negeri kan semuanya juga. Saya kira pernyataan Presiden itu sudah jadi patokan. Ini saya juga tidak bisa memastikan tentu karena ini kan situasi yang tentu akan dinamis. Tetapi dari bacaan saya, dari komunikasi yang saya lakukan begitu, ya kacamatanya ini memang sudah kacamata krisis. Karena apa? Karena tadi pertama perang, belum tentu kapan berakhir. Memang Donald Trump mengatakan sebentar lagi, tetapi kan kita belum tahu berapa lama. Kita ambil contoh lah perang antara Rusia dengan Ukraina. Sekilas dari segi ukuran Rusia lebih besar daripada Ukraina. Yang kedua saya lanjutkan dulu. Tentunya kalau ini nanti tentu ada pemetaan ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan apa-apa yang harus dilakukan pada masing-masing fase itu. Nah, tentunya dalam konteks ini juga kita, kalau bahasa saya begini, bukan mustahil kita harus berhadapan dengan suatu, sebutlah normal baru gitu, di mana kita harus beradaptasi ya. Kalau misalnya ada implikasi terhadap energi, implikasi terhadap ekonomi, tentu normal barunya jangan disamakan dengan COVID, karena memang ini kan barangnya berbeda. Tetapi artinya ada terobosan-terobosan, ada langkah-langkah yang harus diambil begitu dalam sebuah situasi khusus. Tentunya tidak mungkin kita mengambil kebijakan atau keputusan dengan cara yang biasa, yang konvensional ketika situasinya itu tidak biasa atau situasi krisis. Nah, persisnya apa saja tentu kita tunggu taklimat dari Bapak Presiden. Sementara dalam waktu yang berdekatan, insya Allah segeralah. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan ya jangan khawatir, situasi keuangan domestik masih bisa dikelola. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Kodari, dari Pak Purbaya. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, mulai 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Jangankan krisis, artinya yang seperti ini yang kadang-kadang sering menimbulkan ini publik, ini kemana nih arahnya? Sementara Presiden menyampaikan bahwa kita harus bersiap menghadapi kesulitan. Pengumuman defisit
Ya. Ya, bulan Januari sekian, bulan Februari naik sudah sekian dan sebagainya. Ya itu cukup didiskusikan di DPR sajalah. Jangan dimunculkan ke publik. Dimunculkan ke publik. Krisis itu maksudnya begini, kita harus mengantisipasi krisis. Saya tidak melihat atau tidak membenturkan dua pernyataan itu. Pada saat ini, statement Pak Purbaya itu menggambarkan situasi kondisi kita pada hari ini, dan Presiden sedang berbicara antisipasi masa yang akan datang. Begitu. Jadi, misalnya saya catatan saya ini ya, pendapatan negara di awal 2026 menunjukkan pertumbuhan Januari tumbuh 9,5%, Februari tumbuh 12,8% year on year. Kemudian penerimaan pajak juga tumbuh tinggi juga, 30,7% year on year pada Januari dan 30,4% year on year pada Februari. Jadi saya kira Pak Purbaya itu mengacu kepada angka-angka ini. Tetapi kita tentu tidak berdiri sendiri. Sekali lagi kita mengantisipasi dinamika global yang efeknya bisa sampai ke Indonesia. Dan beberapa indikator itu sudah membuat kita harus mengantisipasi adanya suatu krisis. Nah kalau terjadi krisis, skenarionya ini apa gitu loh. Itu yang harus... Makin cepat makin bagus. Jangan sampai kemudian sudah krisis kita baru mikir skenario. Tergopoh-gopoh. Nah, itu nanti kita terlambat. Oke. Cara bicara Bang Kodari sih oke. Iya. Masalahnya cara bicara Pak Purbaya. Jangan dibenturkan. Karena ini penting juga. Iya, iya. Gini, Pernyataannya saya gini ini Bang, kan tunggu dulu Bang. menjelaskan, Tunggu ya, dulu Bang. ya. Pernyataan dia itu tidak tidak linier antara perspektif yang pertama dan yang kedua. Bahwa dia menyatakan memang rupiah kita sedang bermasalah hingga 17.000. Ini karena pendapat ahli hukum. Ini yang saya pikir nggak make sense. Ahli ekonomi maksudnya? Ahli ekonomi. Kan tidak make sense. Apa sebabnya pendapat para ahli ekonomi menyebabkan Saya objektif rupiah? kan salah ngomong saya koreksi kan. Ya. Saya pun objektif menerima kalau saya salah. Tapi substansinya adalah pernyataan beliau itu tidak masuk akal. Sehingga orang melihat beliau sedang menutupi kenapa penyebab naiknya dolar terhadap rupiah. Jadi ini yang membuat komunikasi kita melihat pemerintah sedang menyembunyikan banyak hal, padahal harusnya dia menampilkan wajah Sedang menyembunyikan secara sengaja atau memang problem komunikasi aja cara menyampaikan? Bisa satu karena problem komunikasi, karena tidak tahu cara menjelaskan ke publik. Kedua memang ada masalah besar yang kemudian kalau disampaikan mungkin akan menambah keriuhan. Oke. Ya, karena kalau tadi Bang Kodari bilang kan sebetulnya ya ini soal persepsi aja, soal cara menyampaikan. Tapi bacaan itu juga penting karena kenapa? Karena memang publik seringkali dibuat tanda kutip ini mana nih yang harus dipegang acuannya. Saya mau ke Pak TB dulu Pak sebelum nanti closing. Pak TB, apakah ini jangan-jangan yang menjadi dasar keluar harus siaga satu? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap